Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Rifki Anandika. Jadi di episode kedua kali ini gue akan menceritakan kembali pendakian mistis gue. Nah, gue kali ini naik ke Gunung Gede. Buat temen-temen nih yang belum nonton di episode pertama, tonton dulu di pendakian mistis gue di Gunung Lawu. Oke, yuk langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Oke, jadi ceritanya tuh gue naik ke Gunung Gede. Nah, gue naik ke Gunung Gede itu di bulan Oktober, di akhir bulan di tahun 2020 kemarin. Nah, gue naik sama 3 orang temen gue, 2 orang cewek dan 2 orang cowok. Nah, kita naik tuh pakai motor ya, dari rumah kita pakai motor. Kita berangkat jam 12. Kenapa kita berangkat malam? Ya karena gue pikir takut kejebak macet gitu di arah puncaknya. Ya setahu gua di puncak itu rawan banget macet. Akhirnya kita berangkat jam 12 malam buat ke base camp gitu. Sampai base camp itu jam 7 pagi. Nah, kita sampai base camp itu ya kayak biasalah gitu kan. Kayak kita makan dulu sarapan gitu, kayak packing ulang, kita siap-siap semuanya. Nah, jam 8 itu kita buat ke tempat registrasi Simaksi. Nah, di situ kita di briefing, kayak ditanya-tanya berapa orang yang naik gitu, terus ada ceweknya enggak. Nah, di situ ceweknya ditanya lagi halangan apa enggak gitu, lagi datang bulan apa enggak, ya aman akhirnya. Nah, sebelumnya tuh kita registrasi itu via online ya, kalau kita mau naik ke Gunung Gede itu via online. Nah, habis itu kita doa, habis doa kita langsung lanjut buat trekking ke pos 1. Nah, di sepanjang perjalanan itu kita masih melihat banyak-banyak kebun warga gitu kan. Sampailah kita di pos 1. Nah, di pos 1 ini ya kayak biasa lah, kita bercanda-bercanda, kita ngobrol, kita ngopi gitu kan. Udah gitu kita lanjut lagi buat ke pos 2. Nah, kita di pos 2 ini temen gua pengen kencing, cewek. Nah, akhirnya ditemenin lah sama temen gua yang satunya ini, yang cewek lagi nih. Temenin sama dia kencing di dekat pohon yang gede itu. Nah, udahlah, habis itu nggak ada apa-apa. Lanjut lagi kita ke pos 3. Nah, di pos 3 ini kita istirahat. Dan dari perjalanan pos 2 ke pos 3 itu sekitar 1 jam lebih lah, hampir 2 jaman. Nah, karena kita nyantai tuh jalannya ya. Di situ kita di situ istirahat, kita ngobrol-ngobrol juga sama pendaki-pendaki yang lain ya, kita saling nanya aja gitu dari mana ya. Udah itu langsung lagi kita buat trekking ke pos 4. Nah, jadi dari pos 3 ini ke pos 4, nah temen gue yang kencing ini kakinya sakit. Pas gue tanya kenapa kaki gue sakit katanya, soalnya gue ngelihat muka dia tuh merengis-merengis, tapi dia nggak bilang ke gue kalau dia ngerasain itu gitu. Akhirnya gue tanya lah, karena dia kakinya lagi sakit katanya. Terus gue bilang kenapa? Nggak apa-apa, yakin nih nggak apa-apa, serius? Iya nggak apa-apa. Ya, gue tanya lagi tuh, lu tetap mau lanjut nggak nih? Ya udah lanjut aja, kita udah tanggung gitu di pos 4 gitu, bentar lagi. Ya udahlah, akhirnya kita sampai di pos 4. Di pos 4 perut dia sakit. Gue bingung, dia tuh kalau sakit tuh nggak pernah ngomong ke gue gitu, nggak pernah ngomong ke teman-temannya, dia rasain sendiri. Ya maksud gue, kalau lu emang ngerasain apa-apa tuh kayak sakit atau apa, lu ngomong gitu ke temen lu biar nggak terjadi apa-apa lah gitu nantinya. Ya, akhirnya di situ gue ngeluarin obat-obatan gue ya, dia minum obat. Terus itu agak mendingan itu, berangkat lagi kita buat ke pos 5. Berangkat ke pos 5 sampai kita di alun-alun Surya Kencana itu mau maghrib setengah 6 sore, mau maghrib lah. Di situ kita sampai Surya Kencana itu ya kita jalan terus tuh ke pintu barat. Kita mau nyari-nyari tempat camp yang agak deket buat ke puncak gitu. Akhirnya kita nemu di situ. Kita camp itu di deket pohon, ya bukan pohon sih, kayak semak-semak kayak gitu ya, pohon kayak pohon catigi gitu. Nah, kita diriin tenda di situ. Diriin tenda itu mau maghrib. Di situ diriin tenda, kita masak-masak kayak biasa, kita makan gitu kan. Nah, habis itu kita sholat maghrib. Di situ kita sholat maghrib. Ya habis sholat maghrib itu ya kita kayak ngopi gitu, kayak ngomongin cemilan lagi, ngobrol-ngobrol gitu tentang pendakian pas dulu ya, kayak lu pernah kemana aja gitu naik gunung, apa sih yang lu rasain gitu, dapat pengalaman apa aja. Kita saling bertukar cerita di situ. Nggak lama gue ngedenger kayak suara petir-petir gitu. Wah, gue pikir nih bakalan hujan nih gitu kan.
Terus kita itu ngecamp kayak di tempat saluran apa ya, kayak saluran air gitu loh. Jadi kalau misalkan hujan tuh kayaknya air bakalan nyalurnya ke tenda kita gitu. Ya akhirnya gue mikir kalau hujan nih gimana ya, takutnya tenda kita ngerembes gitu, air masuk gitu. Udahlah, itu waktu itu jam 10 malam. Jam 10 malam kita lanjut buat tidur karena besok paginya kita mau trekking gitu kan. Nah, kita lanjut buat tidur, tapi di situ gue nggak bisa tidur gitu. Jam 11 malam itu hujan turun. Apa yang gue takutin tuh hujan turun. Di situ udah petir tuh, kilat tuh nyamber, hujan gede banget, kencang banget tuh, deras banget. Nah, di situ tenda kita tuh kayak ke goyang-goyang karena hujan gede ya kan. Terus masuk tuh air kayak bocor itu kan, kayak ngerembes. Nah, di situ gue bingung nih mau ke gimana. Akhirnya gue keluar pakai jas hujan. Nah, gue keluar. Jadi di belakang tenda kita ini kan semak-semak, terus kayak ada lorong-lorong kayak bekas pendaki buang air gitu, buang air kecil atau buang air besar gitu. Di situ kayak ada lorong-lorong. Gue ngelihat di situ kayak ada orang yang lagi jongkok. Nah tapi anehnya ini dia nggak pakai senter apa-apa, sedangkan kan logikanya kalau emang itu orang terus mau kencing atau mau BAB ya pakai senter, karena kan gelap gitu kan, takut kenapa-napa doang gitu. Tapi itu nggak bawa senter atau headlamp gitu. Ya, gue bingung gitu kan, ini orang apa bukan gitu, ini siapa. Ya, akhirnya gue diem aja sih di situ, cuman ada rasa takut juga gitu, takutnya bukan orang doang. Akhirnya gue nggak bilang di situ, ya gue diem aja. Masuk lagi gue ke tenda, gue tetap mikirin yang gue lihat itu. Dan akhirnya dalam tenda itu gue perem tuh bukan perem tidur gitu, perem kayak mikirin ya hal tadi. Nggak lama nih temen gue yang cewek minta anter buat kencing. Ya udahlah, di situ gue anter dia kencing di apa sih namanya, di bawah pohon ya lumayan gede gitu. Di belakang tenda kita agak depanan dikit tuh kayak ada pohon. Nah, di situ dia kencing di bawah pohon itu. Terus masih hujan, di situ masih hujan, kita masih pakai pakai jas hujan gitu. Ya karena mungkin dia nggak bisa nahan kali ya. Gua anterin, nggak lama dia buru-buru balik ke gua, nyamperin gua. Dia bilang, udah ayo kita tidur aja lah, pokoknya lo harus tidur katanya. Gua nggak ada yang tidur gitu. Udah di situ gue bingung kan, ini orang kok tingkah lakunya kok aneh banget gitu nih, temen gue yang satu nih cewek. Ya gue nggak nanya sih, cuma dalam hati aja gitu ngomong, ya udah lu tidur gitu, jangan begadang gitu, jangan melek terus mata lu, besok kita mau summit gitu buat ke puncak. Jam 2 malam hujan reda. Nah, pas hujan reda ini gue masih belum tidur guys. Pas gue belum tidur ini karena gue penasaran, ke belakang lagi. Tadi itu orang apa bukan gitu. Kalau emang orang nggak bakalan ada di situ sekarang. Tapi kalau misalkan orang, ya berarti ada bekasnya tadi gitu kan. Ya karena gue penasaran gitu. Ya udahlah, akhirnya gue ke situ, gue senterin. Nggak ada bekas apa-apa. Nggak ada bekas dia kayak BAB atau buang air kecil gitu kan. Terus gue juga kayak nggak mungkin gitu, itu orang terus hujan di situ ngapain gitu, nggak bawa senter, nggak pakai jas hujan gitu kan. Ya habis itu gue ngomong ke temen gue yang cowok nih yang satu, anterin gue yuk, kenapa, ke belakang, tadi gue ngeliat sesuatu di situ, nggak tahu apaan. Akhirnya temen gue dia nggak mau ke belakang tenda karena takut mungkin ya. Itu juga sih penasaran, terus takut tapi penasaran gitu loh. Akhirnya gue samperin nih sama temen gue dengan rasa takut gitu. Gue senterin. Takutnya itu bukan orang doang gitu ya, takutnya makhluk apalah gitu. Pas itu gue senterin nggak ada sih. Terus tiba-tiba ada suara kayak detakan kaki gitu loh, kayak yang jalan tapi kayak gini. Nah kayak gitu itu berulang-ulang, kaget. Gua kira temen gue yang di belakang lari. Pas gua nengok temen gua ada. Gua bilang, tadi lu bukan. Gua juga tadi nggak dengar. Dari situ gua takut tapi
gimana ini gitu kan. Akhirnya kita langsung balik ke tenda jam setengah tiga kita belum tidur, kita kayak masih ngobrol-ngobrol tentang yang gue lihat itu, terus sama yang kita dengar itu detakan kaki itu. Nggak lama ada suara kuda itu, kayak gimana ya, suara kuda yang pakai lonceng itu, pakai gimana sih, suara lonceng itu cepak ada suara lonceng. Gue lihat di tenda itu, di sleti tenda kan ada seleknya itu ya, gue ngeliat di situ ngintip keluar, nggak ada orang sama sekali gitu kan, terus nggak ada apa-apa. Gue tutup lagi, suara itu lagi. Akhirnya temen gue udah mulai ketakutan, dia udah ayolah kita tidur gitu ya. Gue nggak bisa tidur meskipun gue merem-meremin, tetap nggak bisa tidur gitu. Akhirnya di situ jam 3:30. Nah, dari jam 3:30 ini temen gue yang ceweknya lagi nih, temen gue yang cewek yang tadi kencing, dia pengen kencing lagi. Akhirnya dia minta antar lagi dong. Nah, kali ini gue anterin lagi kan, sama temen gue nih yang satu cowok, karena takut juga sih gue anterin berdua. Pas gue anterin itu dia kencing di situ lagi. Nah, dan dari situ tuh ya gue takut gitu, gue nengok kiri nengok kanan sama temen gue, takut ada apa-apa. Terus gue ngeliatin temen gue cewek yang kencing ini, takutnya dia tiba-tiba nggak ada gitu, hilang gitu kan. Pas gitu nangis, dia pas nyamperin gue nangis, ekspresinya ketakutan, dia nangis, dia pengen pulang. Waktu itu dia ngeliat, jadi teman-teman, dia tuh ngeliat ada cewek cantik banget, dia pakai kebaya, terus kayak pakai bunga-bunga itu di kepalanya, itu kayak pengantin lah pokoknya kayak gitu. Tuh ngeliat cantik. Nah, dia naik kereta kencana di situ. Tapi kan padahal pas dia kencing di situ itu semak-semak semua gitu loh. Logikanya kan ya gimana, aneh banget gitu, takut gitu kan. Ya kita kayak mikir, aduh ini kenapa ya gitu. Terus pas gua ngedenger nih, temen gua yang di tenda dia ngejerit-jerit, nggak tahu dia apa. Langsung lah kita lari nyamperin temen gua yang di tenda, cewek satunya ini. Gua tanya ke dia, lu kenapa? Tadi ada yang bisikin gua katanya, kita suruh turun, nggak tahu kenapa. Makanya gua ngejerit, gua ketakutan. Gua kira itu temen gua gitu, temennya temen gua gitu kan. Akhirnya di situ gua langsung, apa kita balik habis matahari muncul gitu, habis sholat subuh apa kita langsung balik gitu. Terus gue nanya di situ, kita runding lagi, terus gimana nih, apa kita langsung mau turun aja gitu. Ya udahlah pokoknya nanti habis jam 6 itu kita langsung turun, habis sholat subuh kita langsung turun. Tenang, karena ya kalau udah matahari muncul tuh nggak bakalan lagi tuh hal-hal kayak gitu kayak neror kita gitu. Buat tenang situ ya, kita sarapan gitu, kita beres-beres, kita langsung turun. Di situ gagal guys, kita gagal buat ke puncak karena yang kita alami itu semalam ya kayak gitu. Jadi kita turun, sampailah kita di pos 4. Nah, sampai di pos 4 ini tiba-tiba temen gue nangis lagi. Temen gue cewek yang pas semalam kencing nangis itu, dia nangis lagi di pos 4. Gue tanya, lu kenapa? Dia ngomong ke gue, yang semalam itu ngikutin kita. Yang semalam cewek yang dia lihat pakai kebaya terus pakai bunga-bunga di sininya kayak pengantin itu ngikutin kita. Gua di situ langsung merinding. Itu posisinya jam 6:30. Jam 6:30 posisinya. Langsung gua kayak mikir, ini pagi loh, siang gitu, nggak mungkin gitu. Lu bercanda, lu jangan ada-ada gitu. Lu nangis kenapa? Jujur aja, nggak apa-apa kalau lu sakit. Enggak, gue serius. Dia tetap kekeh, gue serius. Gue melihat yang semalam gue lihat itu, dia nangis, dia pengen cepet-cepet turun. Ya, akhirnya ya udahlah, ayo kita turun. Nah, temen gue cowok badannya kram, kakinya. Gue bingung kan, ini gimana gitu. Ya udah, akhirnya dia minta duluan nih, karena pengen cepet-cepet sampai base camp. Kakinya sakit gitu kan, dia obatin terus dia cepet-cepet ke base camp gitu. Nah, gue di belakang sama temen gue yang semalam di tenda itu.
yang ngejerit itu di belakang. Gue pikir lu jangan kemana-mana kan, udah mereka duluan berdua, kita di belakang. Maksud gue gini, kalau misalkan kita berdua di belakang gitu kan, lu ada yang mantau gitu. Gue kalau misalkan lu ikut sama mereka di depan, takutnya nanti lu nggak kepantau sama temen gue yang sakit itu gitu kan. Akhirnya di situ kita jalan sama temen gue di belakang ini, gue jalan. Tiba-tiba dia pengen kencing, gue anterin. Di sini tuh emang cewek-cewek tuh kalau misalkan itu kayak biasa gitu ya, kencing terus gitu. Dia kencing, gue anterin, makanya lu sini aja, gue takut gitu. Ya gimana gitu, maksa gue di dekat lu gitu ngeliatin lu kencing, nggak mungkin. Akhirnya gue natap ke arah sono gitu biar nggak kelihatan gitu. Akhirnya gue udah anterin di situ kencing, udahlah dia turun lagi. Turun itu sekitar jam 10 pagi itu di pos 3. Nah, jam 10 pagi kita di pos 3. Situ teman gue tetap di depan. Kita di pos 3, kita istirahat dulu tuh sama temen gue. Nah, di situ gue nanya kan, gue iseng nanya sama temen gue, lu semalam ngeliat apa emang? Enggak ngeliat apa-apa, cuman ada suara yang bisikin gue. Suaranya serem banget, misterius banget. Kita suruh turun hari ini juga. Ya udahlah, di situ gue sebenarnya nggak percaya gitu ya, karena kan gue nggak ngerasain gitu, gue nggak 100% percaya. Dari situ gue kayak bercanda-bercandanya, ayo lu gitu, nanti disamperin lu gitu, diikutin. Si dia kayak marah gitu kan ke gue, apaan sih lu kayak gitu, yang kayak gitu deh gue takut. Nah, udahlah akhirnya di situ udah kita berangkat lagi buat turun gitu, ke pos 2. Berangkat ke pos 2 ini tiba-tiba gerimis ngegedean guys, hujan di situ. Langsunglah kita pakai jas hujan. Kita pakai jas hujan, kita di situ kayak jalan pelan-pelan ya, karena licin gitu. Gunung Gede kalau hujan tuh licin. Ya Gunung Gede kan di daerah Bogor. Nah, Bogor ini kan kota hujan, itu rawan banget hujan gitu. Semalam kita kena hujan, terus trekking buat turun juga kita kena hujan. Nah, hujan di situ kabut udah mulai udah mulai datang gitu kabut. Temen gua ngelihat ada segumpalan kabut, dan pas tiba-tiba kabut itu hilang tuh, dia ngelihat ada kuda bawa di belakang itu kayak bawa apa ya, kalau tahu apa namanya, yang kayak bawa orang lah gitu, kayak bawa singgah sana kayak gitu. Nah, di situ temen gua langsung, Kiki, lu lihat nggak? Itu di depan kita ada kuda bawa singgah sana, terus ada ceweknya di dalam, cantik banget gitu. Lu ngeliat gak? Gue bilang, lu jangan aneh-aneh gitu kan, lu ngeliat apa emang? Itu yang tadi gue bilang, ada kuda terus bawa singgah sana, dalamnya cewek cantik. Lu mah kadang-kadang gitu, jangan kayak gitu deh, lu halusinasi lu tuh gitu kan, udah kecapean. Enggak, gue serius gitu. Masih lu gak ngeliat? Ya mana mungkin itu, pagi-pagi ada hal-hal kayak gitu ya, gue gak ngeliat itu, gue gak ngeliat apa-apa. Akhirnya dengan rasa nggak yakin gue atas omongan dia, tapi di sisi lain gue juga kayak takut gitu, kayak benar-benar terjadi gitu apa yang dia lihat. Akhirnya gue tetap turun, gue tetap ada kita buru-buru ke bawah. Akhirnya kita buru-buru ke bawah sampai kita di pos 1. Di pos 1 nggak ada apa-apa. Di situ hujan berhenti. Pos 1 itu sekitar jam 1 siang, karena kita kan lama banget gitu, kayak pelan-pelan jalan nunggu hujan reda. Jam 1 siang sampai pos 1 ya. Di situ banyak sih pendaki-pendaki yang mau naik gitu kan. Udahlah akhirnya di situ kita istirahat bentar, turun lagi kita ke base camp. Kita ditanya sama orang yang jaga base camp di situ. Dia nanya kayak gini, Dek, di teman Ade ini, rombongan Ade ada ya cewek yang kencing di dekat pohon gede? Iya, gue bilang Pak, ada cewek satu temen gitu, dia kencing di situ gitu. Emang kenapa Pak? Gue nanya balik. Nggak apa-apa katanya, kalau misalkan ada kencing di situ permisi katanya, atau apa gitu, takutnya yang ada di situ keganggu gitu kan. Yang gue kan nggak tahu gitu, yang nganterin temen gue kencing itu ya cewek juga gitu, temen gue. Terus abis itu gue nanya ke temen gue nih,
kan, lu pas kencing itu di pohon yang gede itu permisi enggak? Gue bilang kan enggak katanya. Lah kan udah gue bilang kalau misalkan lu di alam, bukan di alam aja gitu, di luar, bukan di rumah lu permisi dulu, lu numpang dulu, takutnya yang ada di situ entah apapun itu keganggu gitu. Apalagi kan kita buang hajat gitu, seenggaknya kita ngehargain gitu sebagai tamu, kita bertamu di rumahnya kita ngehargain gitu. Akhirnya di situ gua agak kesel sih gitu. Yang pertama kita nggak bisa buat ke puncak gitu kan. Terus yang kedua temen gua ya kayak gitu temen cewek, udah gua bilang kalau misalkan itu jangan sembarangan gitu kan, apa kalau mau apa-apa gitu ya. Buat gua buat temen-temen gitu ya, kalau misalkan lu mau naik gunung nih, entah lu mau naik gunung atau mau ke manapun itu, jangan lupa buat permisi, buat di situ kayak numpang ya. Etika sopan santun kalian tetap dijaga, kita bertamu